Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua sehingga kami kelompok 4 tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurbaiti, saya sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Asep Supriyatna, Gunawan Wibisono, Karmila, Ririn Fitri Artanti, dan Saifli Epiatna. Adapun sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Saifli Epiatna dari kelompok 4 Kapita Selekta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya untuk memaparkan materi kepada saya, yaitu tentang penerapan konsep keadilan restoratif atau restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah non-state justice system, di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun dengan demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Permasalahan utama untuk menerapkan pendekatan atau konsep keadilan dengan cara restoratif justice ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi, dan konsep rekonsiliasi, di mana pelaku, korban, ataupun keluarga pelaku dan keluarga korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang selama ini kita kenal dengan bersifat kaku dan terlalu formalistik, yang lebih mementingkan kepastian hukum daripada keadilan yang ada dalam masyarakat. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami dari kelompok 4 Kapita Selekta Hukum. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono. Saya dari kelompok 4 dan akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Bapak Saifli Epiatna. Pengertian sistem peradilan pidana sering disinggung dalam bukunya Mulyadi yang berjudul Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, yang mengupakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksananya pidana. Pengertian sistem peradilan pidana disebut juga dengan istilah law enforcement system, karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkret atau usaha nyata untuk menegakkan aturan hukum. Penerapan konsep atau pendekatan keadilan restoratif di Indonesia baru berada pada tahap bisa menjadi restoratif, atau setidaknya pada tahap restoratif sebagian, dan belum bisa menerapkan sepenuhnya karena masyarakat cenderung berpandangan pada aturan yang bersifat formal dan kaku, sehingga tidak memberikan alternatif lain untuk pelaku ataupun korban dalam menyelesaikan permasalahannya. Implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini
Salah satunya disebabkan karena subsistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan kami yang telah mengemukakan beberapa sistem peradilan, dan saya akan meluruskan beberapa konsep yang telah disepakati dengan teman-teman, yaitu penerapan konsep keadilan restoratif justice, yang mana pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia dalam penerapan konsep keadilan restoratif justice bisa dimulai dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan sebagaimana telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1945 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mengingat bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagaimana puncak peradilan, maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif justice guna menciptakan keadilan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang sudah diamalkan dalam Undang-Undang 1945. Dalam hal ini kami menyoroti Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan, sehingga apabila Mahkamah Agung mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif justice, maka peradilan yang ada di bawahnya akan mengadopsi, menganut, dan menerapkan konsep keadilan restoratif justice. Dengan cara ini diharapkan konsep keadilan restoratif justice dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia, dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan kami serahkan kepada saudara Ririn untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fitri Artanti dari kelompok 4 Kapita Selekta Hukum. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Bapak Asep Supriyatna. Selain itu, hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tepatnya pada pasal 5, dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau the living law atau local wisdom. Dengan demikian, pada prinsipnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau restoratif justice dalam menyelesaikan perkaranya guna mewujudkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau restoratif justice sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga terbentuk sistem peradilan yang mempunyai nilai kewibawaan yang tinggi dalam tatanan hukum di Indonesia. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif atau restoratif justice tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung atau MA. Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Sekian pemaparan dari saya. Untuk waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kami juga menyimpulkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif justice harus dilaksanakan secara terintegrasi, artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap
penyidik, penuntut, dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif justice, maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif, namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis. Dalam kasus seperti ini, hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif, sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif justice harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif, maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif justice itu sendiri tidak akan terrealisasi dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari pemaparan materi mengenai penerapan konsep keadilan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator saya. Waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum yang telah menyampaikan materi-materinya dengan sangat jelas dan baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.